Keseluruhan cerita yang disusun dijelaskan kepada Peter secara lebih rinci. Peter mengangguk dan berkata dengan santai, "Menurutku benda ini tidak memiliki ciri khas kerajaan Buddha perunggu zaman kerajaan. Tampaknya sedikit berbeda dari ini dalam hal proses pembuatan dan karakteristik bentuknya." Ketika pria itu mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup dan berkata dengan nada tidak yakin, Bagaimana mungkin para ahli telah melihatnya sebelumnya? Itu adalah sesuatu dari zaman kerajaan. Jika benda ini dilelang, jika Anda tahu caranya, setidaknya bernilai 2 miliar. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Perhatikan baik-baik pangkalannya, itu dibuat pada tahun kerajaan." Peter tersenyum dan berkata, "Pangkalannya memiliki tanda yang besar. Tapi ini adalah patung Buddha perunggu." Petik 2 titik. Pada titik ini, Peter tiba-tiba berhenti. Chandra Haris dan Alvin sedang menonton siaran langsung di dalam mobil, dengan hati berdebar-debar. Chandra Haris bertanya dengan cemas, "Alvin, apa orang ini menyadarinya?" Alvin juga sedikit tidak yakin dan berbisik, "Ini seharusnya tidak benar. Apa yang telah diciptakan oleh sang master? Apalagi orang biasa, bahkan para ahli dari museum lokal kita, tanpa bantuan peralatan profesional dan pengamatan yang cermat dalam jangka panjang, tidak akan melihat petunjuk apapun dengan mata telanjang." Chandra Haris dengan cepat berkata, "Alvin, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, satu kodenya tetap sama. Ide ini adalah milikmu. Jika barang ini tidak bisa dijual, kau harus menemukan cara untuk menjualnya kepadaku seharga 200 juta. Alvin berpikir dalam hatinya. Dia memarahi ibunya, tapi berkata dengan sangat riang, "Presdir Haris, jangan khawatir. Karena saya telah menyetujui masalah ini, saya pasti akan mengurusnya sampai akhir. Jika Rudy tidak membelinya, saya pasti akan mencari pembeli dan menjualnya seharga 200 juta. Jika tidak ada orang lain yang membelinya, saya akan membayarnya sendiri." Chandra Haris merasa lega dan mengangguk. "Aku tidak peduli dengan uangnya. Yang terpenting adalah aku tidak ingin orang bernama Rudy ini melarikan diri lagi." Di dalam toko, ketika pria itu melihat Peter menyebut Buddha perunggu, dia berhenti berbicara. Dia ragu-ragu dan bertanya lagi, "Menurutmu apa yang terjadi pada Buddha perunggu?" Peter berkata, "Itu adalah hal yang sama yang saya katakan tadi. Menurutku itu bukan sesuatu dari zaman kerajaan A." Keringat dingin pria itu mengucur dari pori-porinya. Dia takut Peter akan melihatnya. Jadi dia bersandar ke belakang tanpa sadar. Lalu berkata, "Bagaimana dengan itu? Tolong lihat lebih dekat." Peter melihat kegugupan dan kecemasan orang lain dan juga berkata, melihat butiran keringat di dahi dan pelipisnya, dia tersenyum ringan. Mengambil selembar kertas dan menyerahkannya, berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, bersihkan keringatnya dulu." Begitu kata-kata ini keluar, baik aktor maupun Chandra Haris serta Alvin di dalam mobil tidak bisa menahan perasaan berdebar di hati mereka. Berpikir sendiri, dia pasti melihatnya. Anak buah itu sudah sedikit tersandung, dan dia menutupinya dengan cara yang buruk. "Tidak, aku tidak gugup, ini benar-benar dari kerajaan. Aku tidak berbohong padamu." Alvin mau tidak mau membuka layar di dalam mobil. Dia memarahi, "Sial, kamu tidak perlu gugup saat ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bukankah ini hanya akan dijebak olehnya?" Chandra Haris juga sangat kesal dan memarahi, "Ya ampun, aku tidak menyangka orang ini adalah rubah tua sialan dia." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. "Alvin, aku akan pulang dan mengemasi barang-barangku, dan aku akan terbang ke bandara besok pagi. Tolong ingat untuk membantuku dengan Buddha perunggu, dan berikan aku uangnya nanti." Setelah mengatakan itu,
Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Alvin berkata tanpa daya dan meminta maaf. Saya minta maaf, Presidir Haris. Tidak masalah jika masalah ini gagal, tolong izinkan saya memikirkannya lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengacaukannya. Chandra Haris mengabaikannya, melemparkan kakinya dan mencoba keluar dari mobil. Tak disangka, saat itu, suara Peter terdengar dari ponsel Alvin. Kamu sebenarnya tidak perlu gugup. Aku tidak bilang kamu berbohong padaku. Saya hanya merasa Buddha perunggu ini tidak memiliki ciri-ciri kerajaan A, agak mirip dengan karakteristik kerajaan B. Pria itu bingung, dia tidak pandai sejarah dan mau tidak mau bertanya, kapan kerajaan B itu ada? Peter menjelaskan, tahun 960 M, 1127 adalah kerajaan A. Dan tahun 1127 hingga 1279 adalah kerajaan B. Jika saya melihatnya, Buddha perunggu Anda setidaknya 400 tahun lebih tua. Di dalam mobil ketika Chandra Haris mendengar ini, dia menjatuhkan pantatnya dan duduk kembali. Kemudian dia menarik kembali kakinya yang keluar dan bertanya pada Alvin dengan heran. Alvin, apa itu Buddha perunggu dari kerajaan B? Alvin tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan mengutuk. Bah, orang bodoh ini bilang itu dari kerajaan B, kenapa dia tidak bilang itu dari kerajaan C? Itu omong kosong, Chandra Haris berkata. Bagaimana jika itu benar-benar dari kerajaan B? Alvin bertanya kepadanya, Presidir Haris, Anda juga seorang veteran di bidang barang antik. Anda pasti pernah mendengar banyak mobil pickup yang bocor. Tapi pernahkah Anda mendengar seseorang yang bisa mengambil barang bocor dari penjual palsu? Tuan Choi adalah ahli pemalsuan. Dapatkah dia mengetahui kapan benda ini dibuat? Chandra Haris bertanya, lalu bagaimana jika dia mendapat pukulan di matanya? Lagi pula, dia juga mengatakan bahwa kulit Buddha perunggu itu sudah rusak saat dia mengumpulkannya. Bagaimana jika hal itu mengganggu penilaiannya? Alvin melambaikan tangannya. Tidak mungkin, Presidir Haris. Dia tidak bisa membedakan. Jangan dengarkan ceritanya. Dalam bisnis barang antik, Anda dapat mendengar cerita apapun, tapi Anda tidak dapat mempercayainya. Saya biasa melukis dengan gaya lukisan tradisional Indonesia. Saya menipu orang asing dengan Mona Lisa. Saya sangat mengagumi diri saya sendiri atas cerita yang saya buat. Setelah itu, Alvin berkata lagi, Tuan Choi berkata bahwa kulit Buddha perunggu itu rusak saat dikumpulkan. Apa kamu benar-benar percaya? Itu hanya ceritanya. Bukankah kita juga mengarang cerita untuk memberitahu Peter bahwa benda ini adalah warisan leluhur dari keluarga adik laki-lakiku? Mungkin Tuan Choi merenovasinya dan kemudian mengarang cerita untuk menipu kita demi 10 juta lagi. Chandra Haris bertanya kepadanya dengan cemas, kalau begitu, kamu masih ingin aku membelinya? Bukankah ini membuang-buang 100 juta untuknya? Alvin dengan cepat menjelaskan, maksud saya, mungkin itu mungkin. Itu belum tentu merupakan suatu kepastian. Lagi pula, Anda tidak akan rugi jika membelinya. Saya akan memberitahu Anda mengapa Anda tidak akan menderita kerugian. Chandra Haris dengan cepat menjelaskan, aku tidak takut menderita kerugian. Aku tidak ingin dibodohi, dan aku tidak akan senang jika kau dibodohi. Saat dia mengatakan itu, dia mengungkapkan kekhawatirannya lagi. Alvin, aku tidak mengeluh tentangmu atau menanyaimu. Saya hanya ingin mengatakan, apa benda itu ada? Mungkin itu benar-benar dari kerajaan B? Alvin berkata dengan sangat yakin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, Alvin tahu bahwa karakter Chandra yang curiga dan bimbang, serta rasa percaya dirinya yang menurutnya dimiliki oleh Dewa Keberuntungan, telah dimiliki oleh Peter. Setelah kata-katanya diaktifkan, dia melanjutkan,
Presdir Haris, mari kita ubah metaforanya. Bolehkah Anda membeli Hermes asli di bengkel pembuat Hermes palsu? Lagi pula, bukan berarti dia pergi ke bengkel pembuat Hermes palsu. Sungguh keterlaluan membeli Hermes asli di sini. Ini seperti Anda pergi ke bengkel Hermes palsu dan membeli Hermes yang digunakan dan ditandatangani oleh Ratu Inggris semasa hidupnya. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Chandra Haris memegang dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang kau katakan memang masuk akal." Tapi Rudy tiba-tiba berkata bahwa Buddha perunggu ini berasal dari kerajaan B. Apa tujuannya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.